Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Was Official. Oke, Pak E, Mae, kemarin kita sudah membahas tentang buku saya Second Wind. Sekarang kita akan membahas apa sih dengan Second Wind itu. Tapi sebelumnya nih, Pak E, Mae, saya kasih tahu dulu nih ya, tentang apa sih itu Pak E dan Mae itu. Nah, jadi Pak E itu kalau buat saya itu saya manggil istilahnya itu para atlet entrepreneur. Dan Mae itu istilahnya saya panggil jadi mantan atlet entrepreneur. Jadi di sini saya manggil Pak E dan Mae itu maksudnya untuk para atlet lah ya. Tapi nanti Pak E dan Mae bisa juga istilahnya itu menjadi panggilan seperti orang Jawa. Jadi gitu ya Pak E dan Mae ya. Masa kehidupan atlet setelah pensiun itu jauh lebih panjang dibanding masa kerjaannya atlet. Masa kerjaan atlet paling cuma ya 3 sampai 5 tahun. Selebihnya itu dia perlu untuk menjalani kehidupan panjangnya. Entah itu dia jadi sebagai pegawai, sebagai pelatih, ataupun menjadi pengusaha. Dan di sini saya mau mencoba mengajak para atlet ini memang untuk bisa menjadi pengusaha. Banyak atlet yang gagal dalam mempersiapkan masa pensiunnya, hingga dia tuh bingung mau ngapain, dan jadinya tuh stres, bahkan depresi. Dan di saat seperti ini, si atlet itu seringkali menyalahkan keadaan, salah satunya menyalahkan pemerintah yang nggak perhatian pada kita sebagai atlet. Nah, hal yang seperti ini pun saya juga mengalami ya. Hingga pada saat saya berhenti jadi atlet itu, saya memang adalah seperti kayak stres dan depresi itu, bingung. Sampai akhirnya saya sadar diri bahwasannya saya punya mental pemenang dan saya harus bangkit. Nah, disinilah saya mencoba menciptakan peluang untuk berbisnis. Dari berbisnis inilah akhirnya saya mulai tuh step-stepnya dalam menjalani kehidupan saya setelah menjadi atlet. Awalnya sih memang menjalani dari hal yang paling kecil lah. Pada waktu itu saya sempat ditawari untuk bisa menjual sepatu. Dan dari situlah saya akhirnya mulai tuh menjual sepatu badminton ke gor-gor. Nah, disitulah saya pelan-pelan tuh mulai istilahnya melepaskan tuh bahwasannya tuh saya bukan pengangguran. Saya akhirnya bahwasannya saya tuh mulai berbisnis, walaupun mulai dari cukup kecil. Dan dari mulai jualan ke gor-gor, saya coba ada masukin barang-barang saya ini, sepatu yang saya jualin ini ke toko. Dan itu juga saya banyak dapat sekali penolakan, karena orang toko itu istilahnya tahu saya tuh sering banyak jual di gor-gor dan dia nggak mau seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk saya jadi fokus untuk benar jualan di gor-gor aja, untuk menciptakan demand. Dan saya jadi punya ada tekad sendiri bahwa suatu waktu toko itu akan minta barang saya. Nah, itulah sebenarnya modal besar dari para atlet itu adalah mental juara atau mental pemenang. Karena mental pemenang inilah yang dimiliki kita tuh selamanya, dan itu ada dalam diri kita. Itu kita tinggal perlu bisa mengaksesnya, bahwasannya tuh kita tuh pernah menang dan kita adalah pemenang. Jadi pada saat kita pensiun jadi atlet dan kita dalam keadaan tertekan dengan permasalahan apapun yang dihadapi dalam kehidupan ini, kita bisa mengakses mental pemenang kita dalam diri kita, dan kita mulai dari apa yang kita bisa. Misalkan memang kita mau berbisnis, kita bisa mulai dari hal kecil dengan berjualan. Dari situ kan kita bisa mulai mengembangkan bisnis ini. Arahnya mau kemana, kita perlu mempunyai satu benchmark ya, atau suatu contoh atau panutan. Seperti yang saya alami dulu pada saat saya menjual perlengkapan olahraga badminton, saya memang benar-benar meniru gaya brand internasionalnya yang ada di olahraga badminton itu sendiri. Hingga akhirnya saya bisa mulai, walaupun saya mulai dari jual dari kecil-kecil, dari gor ke gor secara perorangan,
sampai akhirnya tercipta demand dan saya bisa jual ke toko-toko dan ada permintaan, dan saya memulai di situ bisa untuk ikut memajukan olahraga badminton itu sendiri. Jadi saya mulai aktif tuh ikut mensponsori klub-klub kecil, terus mensponsori pertandingan-pertandingan kecil, dan sampai akhirnya saya benar-benar meniru gayanya brand besar di olahraga badminton itu sendiri. Nah, Pak E, Ma E, jadi intinya pada saat kita mau menciptakan second win kita tuh perlu mempunyai 3 elemen penting, yaitu mental, fisik, dan teknik. 3 inilah yang maksudnya memang saya pegang terus dalam saat saya menjadi atlet dan untuk bisa memenangkan satu pertandingan ataupun menjadi juara. Karena memang 3 elemen inilah yang berkaitan. Pada saat kita mau memulai sesuatu, kita mesti punya mental yang bagus. Artinya kita mesti punya berani dulu gitu loh. Dan itu juga nggak cuma sekedar berani ya. Istilahnya kita memang mesti punya skillnya. Atau kalau di dalam badminton tuh saya mesti punya tekniknya. Kita mau main teknik apa? Menyerang, bertahan, atau kita mau teknik itu dengan stroke misalnya gitu. Stroke itu kan seperti kita mengatur lah. Biar orang tuh ngejar-ngejar kita. Nah, fisik di sini kalau kita dalam olahraga kan memang benar fisik, kita mesti punya fisik yang prima. Dan itu kan memang kalau secara fisik itu kita mesti terukur. Kita mau punya kecepatan berapa, kita punya daya tahan seperti apa, dan kita punya kecepatan seperti apa. Dalam kita menciptakan second win untuk dalam berbisnis, fisik itu juga penting. Yang diibaratkan fisik itu berupa finansial kita. Nah, jadi Pak E, Ma E, sekali lagi kita perlu tekankan bahwa kita tuh mesti punya 3 elemen ini. Fisik, mental, dan teknik. Ayo Pak E, Ma E, mulai sekarang sadarilah bahwasannya kita punya mental pemenang dan kita ciptakan second win kita.